Salam sukses. Berita baru kali ini saya akan mencoba membahas analisa Bung Kodari terhadap perkembangan terkini dari gerakan politik kubu 01 dan kubu 03, terutama soal amicus curiae. Bung Kodari dalam undangan podcastnya di tempat Bung Helmi Yahya sempat mendapat pertanyaan dari hostnya, yaitu Bung Helmi sendiri, mengenai pajak usahanya yang dipertanyakan oleh tim hukum 01, yaitu Refli Harun pada saat sidang di MK kemarin. Lalu kemudian ada Anies Baswedan yang merespons berita yang lagi hangat, yaitu amicus curiae, yang juga mendapat tanggapan dari Profesor Andi Arson. Lalu ada juga respon dari Jubir Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Lalu seperti apa kelanjutannya? Coba kita cek dulu videonya. Apa pajak perusahaannya seorang Kodari pun dipertanyakan gitu oleh karena nggak bisa masuk ke substansi yang saya bahas. Itu kan ilmu sosial yang kira-kira Refli kelihatannya nggak mendapatkan pelajaran itu di kampusnya. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, dan dari mana sumber dananya, atau dengan siapa pendonornya atau pendananya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya, ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Ya. Pertanyaannya apa yang ini sudah terlalu personal ya? Begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita. Dan dinamika yang terbawa adalah adanya pendaftaran atau usulan, terutama yang rame itu dari Ibu Mega untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan. Ya, kita bukan orang hukum ya, tapi dengan segala keterbatasan kita, ya saya membaca bahwa amicus curiae itu artinya sahabat pengadilan. Di mana ada orang yang menyampaikan pandangan-pandangan yang barangkali bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk mengambil keputusan gitu. Saya nggak tahu apakah amicus curiae ini akan diterima oleh MK atau tidak. Yang jelas katanya yang daftar sekarang udah banyak. Ya. Sampai 22 orang, bertambah terus. Dan besok juga mungkin malah bertambah lagi, karena yang sejauh ini kan misalnya ada Rizik Syihab. Memang Habib Rizik dan rekan-rekan alhamdulillah dari awal sudah berkeinginan untuk hal tersebut, akan tetapi memang menunggu momen-momen yang memang bisa dimaksimalkan karena menjelang putusan seperti itu. Itu yang memang diinginkan lah seperti itu. Dan kita mengambil momen pada di awal-awal 17 April yang menurut saya tokoh-tokoh seperti Ibu Mega kan sebetulnya sudah menyampaikan pandangannya berulang kali ya, terutama yang paling sistematis itu dengan artikel opini di Harian Kompas, kira-kira mungkin seminggu atau 10 hari yang lalu. Dan saya melihat sebetulnya nggak ada hal yang kayaknya akan baru lagi disampaikan oleh Ibu Mega. Apa-apa yang perlu disampaikan itu sebetulnya sudah disampaikan oleh 01 pada hari pengadilan, 03 pada hari pengadilan, dengan menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Ada BEM, ada organisasi LSM ini, LSM itu. Kabarnya besok dari 02 juga akan rame-rame datang ke MK. Mau mengajukan diri sebagai amicus curiae juga. Bagaimana dengan kubu Anda yang akan mengajukan yang diklaim 10.000 itu dari relawan begitu? Ini kan juga saling terkait begitu Bang Frits? Ya, ini kan kalau kita mengacu kepada apa yang sudah dilakukan oleh Paslon 3, mengajukan di mana Ibu Megawati
mengajukan sebagai amicus curiae. Seharusnya teman-teman CNN juga harus bertanya kepada teman 43, apakah itu sahabat peradilan atau itu sahabat Ganjar Mahfud yang dalam mengajukan permohonan? Bukankah bukankah Bapak Ganjar Mahfud dapat bisa menjadi paslon karena tanda tangan daripada Ibu Megawati? Itu dulu pertanyaan yang harus dijawab oleh CNN. Dan dalam rangka untuk bisa memastikan itu, kami akan hadir besok untuk mengawal agar proses pemberian pendapat tersebut dapat kita sama-sama saksikan dan kita kawal dengan baik-baik. Atas nama organisasi, juga atas nama warga negara, menyatakan sebagai sahabat hakim dari Mahkamah Konstitusi bahwa satu ya, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan karena kami adalah bagian-bagian dari yang mengkampanyekan Prabowo Gibran. Jadi ya saya ngelihat dengan dinamika ini sebetulnya amicus curiae itu mungkin tidak akan difasilitasi ya oleh MK karena MK sudah masuk kepada merasa mungkin sudah cukup dengan bahan-bahan yang ada, lalu sudah masuk kepada pembahasan-pembahasan mengenai keputusan dan waktunya memang juga sudah tidak panjang lagi gitu. Jadi tidak akan ada peristiwa yang baru, tidak akan ada sidang baru di mana yang namanya amicus itu akan diterima. Amicus curiae yang akan dipertimbangkan itu adalah amicus curiae yang diterima MK terakhir tanggal 16 pukul 16 April pukul 16. Nah, jadi hari ini sudah tanggal 17 atau besok atau seterusnya itu kita terima, tapi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu perintah, itu arahan yang baru saja kami terima. Ya harusnya amicus itu adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam kasus yang sedang disidangkan, sementara Bu Mega kan sangat terkait erat ya, sebagai pihak yang katakanlah menjadi bagian dari 03 gitu. Jadi dengan kondisi itu saya lihat sih kelihatannya ruang bagi amicus itu tidak ada dan karena itu sebetulnya kita sudah bisa membuat analisa mengenai bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini surat Ibu Megawati ya memberikan pandangan dan kemudian pengen menjadi amicus curiae diansarakan oleh partai politik yang menjadi pendukung salah satu capres kita, cawapres yaitu paslon 03. Dan sedang berperkara di MK. Kemudian surat Ibu Megawati ini disampaikan juga didampingi dan penyampaiannya oleh pengacara Todung Mulya Lubis dan beberapa anak buahnya. Nah, saya kira ini sebuah kekeliruan besar. Kok pihak yang berperkara mau jadi amicus curiae? Amicus curiae adalah orang yang independen, tidak punya konflik kepentingan terhadap satu perkara. Ini biasanya himbauan moral, batas pengamatan, tapi tidak bermaksud untuk mempengaruhi pengadilan. Kalau bermaksud mempengaruhi pengadilan, maka itu silakan besar itu. Dia melawan apa itu sebagai Bangalore Principle dan Beijing Principle, yaitu independency of judicial. Tapi saat pengadilan itu belajar dari mana orang-orang itu. Jadi saya sangat sayangkan pengacara senior seperti Mulya Lubis. Dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan. Ya, kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Sebetulnya kalau menurut saya topik yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya juga nggak relevan gitu. Karena MK itu kan sengketa hasil. Kita lihat bahwa dari 01 dan 03 sebetulnya nggak bicara mengenai sengketa hasil. Proses kasusnya sendiri itu kan bisa ditolak sebetulnya, tapi itu kan tidak ditolak oleh MK karena di sidang gitu. Tidak semua yang diajukan ke MK itu diterima. Legal standingnya mungkin dianggap tidak memenuhi syarat, atau kemudian misalnya persoalan yang diajukan juga dianggap tidak relevan, lalu
ditolak oleh MK. Bahkan MK itu karena dia sengketa hasil sudah punya format baku untuk berproses di sana. Ada persentasenya kan? Iya, jadi angka KPU berapa? Ya, angka ada KPU itu kan dari margin 3% kalau salah ya. Lagi angka KPU itu kan 58% untuk 02, 24 untuk 01 dan 16,5 untuk 03. Nah, karena di atas 50% maka langsung ditetapkan sebagai pemenang kan, karena di atas 50% sesuai dengan undang-undang kita gitu. Nah, seharusnya 01 itu men-challenge angka ini. Misalnya dia mengatakan bahwa angka mereka itu katakanlah 01 itu 40%. 02 barangkali 45 gitu, sisanya 03 gitu. Nah, dia harus menunjukkan angka 40% ini naik dari 24%, ini datang dari mana? Ya. Dan dia menunjukkan angkanya 02 itu dari 58 turun jadi 48 atau 45 itu hilangnya di mana saja gitu, berkurangnya di mana saja. Nah, tapi ini kan tidak dilakukan. Gitu. Permohonan 01 itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap 02 atau setidak-tidaknya diskualifikasi terhadap Gibran dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan dan lain sebagainya, itu omong kosong, bullshit, ya, omong-omong. Gitu. Mereka cuma mengatakan bahwa ini penuh dengan kecurangan dan karena itu angka ini harus tidak diterima dan kemudian 02 itu harus didiskualifikasi pencalonannya dan pemilihan ulang ya, dan karena itu ada pemilihan ulang yang notabene diikuti oleh 01 dan 03 gitu. Walaupun dalam poin nomor 2 mereka mengajukan dua pilihan. Pertama diskualifikasi dua-duanya, artinya pemilu ulang cuma diikuti 01 dan 03, atau yang didiskualifikasi adalah Gibran dan Prabowo mencari wakil yang baru. Misalnya Helmi Yahya gitu. Dan kemudian ada pemilihan ulang yang diikuti oleh 3 paslon ini, di mana Prabowo wakilnya bukan Gibran. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024. Nah, dari 03 itu menarik. Dia mengatakan bahwa suara 02 itu harus dibikin jadi 0. Bikin 0. Ini model baru nih, belum pernah ada presidennya. Dia menolkan angka 02 gitu. Tetapi dia menerima angka 01 dan 03 gitu. Nah, di titik inilah saya sambil bercanda tapi serius tapi bercanda mengatakan sebetulnya tim hukum 03 itu cukup percaya kepada MK. Karena dari 3 angka dia cuma nolak 1, yang 2 diterima. Nah, 2/2 dibagi 3 itu 67%. Jadi kepercayaan tim 03 kepada KPU itu 67%. Tinggi juga gitu. Dan yang menarik dari 03 ini adalah mereka tidak mengakomodasi angka yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, yang mengatakan bahwa kalau menurut Sirekap yang sebenarnya gitu ya, bukan yang dikunci algoritmanya, itu angkanya Ganjar Mahfud itu 33, Prabowo Gibran itu 43. Nah, angka itu nggak ada sama sekali di tim hukumnya 03 itu. Nggak ada tuh oleh Pak Magdir, oleh Todung, diakomodasi itu. Tidak disampaikan. Tidak diangkat, tidak diambil. Jadi saya bilang tim hukum 03 itu nggak percaya sama Hasto. Petitumnya itu diterima antara 01 dengan 03. Katakanlah misalnya garis besarnya tadi ya. Ketetapan KPU dibatalkan. 02 didiskualifikasi, lalu kemudian ada pemilu ulang hanya 01 dengan 03. Nah, kita pertama-tama harus melihat semua analisa ini itu dikembalikan kepada undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang yang berlaku itu kan nomor 7 tahun 2017. Di mana di situ diatur bahwa masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran garis miring kecurangan
Istilah kecurangan itu nggak ada di Undang-Undang Pemilu. Yang ada itu istilah pelanggaran. Istilah kecurangan itu istilah populer. Ya, istilah populer, istilah sehari-hari gitu ya. Istilah sehari-hari. Maka semua yang terkait dengan proses dan administrasi itu ditangani oleh Bawaslu. Ya. Yang berkaitan dengan pidana itu Gakumdu, di dalamnya ada polisi, ada jaksa. Ya. Terkait dengan masalah terkait dengan masalah etik penyelenggara KPU seperti KPU dan Bawaslu itu oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang lain barangkali ke PT UN gitu. Soal hasil itu baru ditangani oleh MK. Iya, itu yang maksud saya poin di awal. Kalau pakai undang-undang ini harusnya MK itu nolak. Itulah sebenarnya bagian dari isi pemikiran Bung Khodari dalam memandang dan mereview kembali kejadian-kejadian dalam pesta demokrasi pemilu 2024 lalu. Pembahasan ini adalah mengenai tema politik yang lagi ramai, yang berawal atas beredarnya surat cinta yang dalam bahasa Betawinya dipanggil amicus curiae, yaitu teman atau sahabat pengadilan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ditujukan untuk Mahkamah Konstitusi. Bahkan mungkin di hari ini pun perkembangan pengajuan amicus curiae itu ke Mahkamah Konstitusi hari ini tentunya makin banyak. Bung Khodari juga mengatakan yang sudah mendaftar untuk menjadi amicus curiae memang sudah banyak. Di antaranya ada Rizik Syihab, Arief Poyuno, dan relawan Prabowo Gibran yang rencananya hari ini lebih dari 10.000 orang akan mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae. Jadi namanya sahabat pengadilan ya berarti yang mengajukan menurut saya boleh siapa saja asal sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam aturan-aturan pengajuan amicus curiae tersebut, sehingga kemungkinannya para peserta atau pemohon amicus curiae itu bisa berasal dari masing-masing paslon, mungkin 1, mungkin 2, dan mungkin juga 3. Jadi rasanya kita juga bisa bayangkan bahwa isinya nanti tentunya ada kemungkinan akan ada timbulnya pro dan kontra dari masing-masing paslon. Nah, dalam video ini setidaknya kita juga tadi sudah cukup teredukasi apa itu sebenarnya amicus curiae. Kita juga tadi lihat bersama beberapa rencana-rencana pengajuan dan respon dari beberapa tokoh selain Bung Khodari, ada Anies Baswedan, ada Arief Poyono, dan ada Profesor Andi Arson yang menanggapi soal kelayakan siapa yang seharusnya secara aturan pengajuan amicus curiae bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kesimpulannya, kalau menurut saya adalah siapa saja boleh dan bisa mengajukan permohonan menjadi sahabat atau teman pengadilan atau amicus curiae ini. Dan biarkan nanti Mahkamah Konstitusi yang akan memfilter atas pengajuan mana yang layak untuk diterima dan pengajuan mana yang layak untuk tidak diterima. Nah, demikianlah ulasan isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.